mau kemana? Mau kemana ya? Kita coba main ke tempat dokter gigi saja yuk. Ada nggak orangnya? Coba ditelepon dulu. Coba ya, saya call dulu ya. Iya. Oke. Halo. Iya, Sisbia. Apa kabar? Lagi di praktek nggak? Aku pengen main-main ke sana nih. Iya, mau chat aja. Oh ya udah, oke ditunggu ya. Ntar lagi kita mampir. Ya, oke, see you. Bye. Ada? Yuk, ayo kita mampir ya. Oke. Iya. Halo sis. Halo, Sisbia. Iya, apa kabar? Duduk. Gue lagi sibuk ya ini ya. Enggak, cuma ngerapin data pasien aja. Oke. Pas lah kita pengen ngobrol-ngobrol, pengen chit-chat nih. Ya, boleh. Udah lama ya sih ada ngobrol. Gitu. Kita pengen ngobrol tentang pendidikan diri ya. Iya, sebagai seorang istri. Oke. Kalau sebagai seorang dokter itu bagaimana? Kira-kira bisa membagi waktu sebagai dokter iya, karirnya, terus mami, ya kan? Terus buat istri gitu. Jadi sebagai istri, kayak gimana cara bisa membagi waktu? Kalau aku pribadi, ya so far puji Tuhan sih gak punya kendala berarti ya untuk ngatur waktu dari profesi maupun sama keluarga sekarang. Karena dari awal juga prioritas aku lebih ke keluarga. Bersyukur banget boleh punya suami yang bisa diajak komunikasi bareng, menyatukan misi untuk bisa bangun keluarga sama-sama. Dan lebih bersyukur juga karena dapat pekerjaan itu yang bisa aku bilang fleksibel banget waktunya. Jadi dengan pasien yang sekarang itu semuanya by appointment, menyesuaikan sama jadwal yang aku buat. Dan jadwal praktek bisa dibilang juga beradaptasi seiring tumbuh kembang anak. Jadi kalau dulu mereka masih baby, masih tidur jam 6 malam, maka prakteknya sampai 7. Kalau pas mereka udah lebih besar, udah bisa diajak main ke sini, nah, kami buat satu ruangan main buat mereka. Dan kalau di jam makan, break 1 jam untuk nyiapin mereka makan. Ada waktu sambil kerja, sambil Iya, jaga anak, iya. sambil keluarga gitu ya. Ya, puji Tuhan makin besar juga sekarang mereka udah sekolah. Kalau pas jam antar jemput anak, ya pasti dibuat break 1 jam untuk antar jemput anak. Nah, gitu. Jadi berusaha banget gak kehilangan momen-momen waktu sama mereka. Dan bersyukur juga karena anak-anak punya jam tidur yang sangat teratur. Jam 7 malam sudah tidur. Nah, itu pasti maminya yang disiplin Ya, ini. betul. Maminya Puji punya Tuhannya, disiplin. puji jadi Tuhan dapat anak yang itu. baik. Puji Tuhan dapat anak yang baik. Jadi aku sama suami juga masih punya waktu pacaran berdua waktu mereka udah tidur gitu. Jadi puji Tuhan sih semuanya boleh berjalan dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya kira-kira nih kalau zaman sekarang kan kita kan dengar banyak yang gampang-gampang susah ya mempertahankan pernikahan gitu kan. Ya kalau saya lihat Sisbia ini termasuk pasangan yang masih tetap menjaga keharmonisan, terus Masih romantis belajar. gitu Masih kan ya. belajar juga. Kira-kira tanggapannya bisa nggak kasih pendapat kalau mengenai perceraian yang diakibatkan mungkin wanita zaman sekarang kan kayaknya mereka sudah emansipasinya tuh tinggi ya. Mereka lebih cerdas, wanita-wanita sekarang kan lebih kayak punya jabatan, punya kekuasaan, baik di kantor gitu kan. Jadi mungkin itu kan terbawa ke dalam rumah tangga. Nah, akhir-akhirnya kadang-kadang kalau nggak cocok ya jadi perceraian. Kira-kira ada tanggapan gimana ya? Menurut aku pribadi ya, Sisya, kalau kekuatan yang wanita punya ya, kalau kayak sekarang mungkin kayak the power of mama gitu ya. Kalau wanita bisa punya kekuatan
seharusnya kekuatan yang dia dapat itu enggak menyerap energi dari keluarga, yang malah jadi lemahin keluarga, yang malah jadi ngorbanin keluarga, bahkan hancurin keluarga. Seharusnya kekuatan yang kita miliki, kekuatan yang setiap wanita punya, itu justru memberikan energi di dalam keluarga dan justru semakin menguatkan keluarga. Nah, jadi kalau sampai ada perceraian itu ya menyayangkan banget, karena waktu kita nikah itu kita dapat paket komplit. Nah, paket komplit gak hanya yang baik, tetapi semua yang gak baik juga diborong, semuanya gratis gitu. Menarik ya pembicaraan kita ya sister kali ini. Yang terakhir ya sis, saya mau tanya bagaimana yang sis lakukan terhadap suami dalam hal penundukan diri. Kalau saya bilang, karena saya sendiri prioritasnya ada dalam keluarga ya. Apapun yang saya miliki, maksudnya bahwa kerjaan saya, siapa saya di luar, ketika saya masuk kembali ke dalam rumah, saya nggak bawa atribut itu. Saya buang semuanya, saya balik ke peran saya adalah seorang istri, saya seorang ibu. Dan untuk saya bisa dicintai keluarga saya, terus saya bisa mendapatkan hati anak-anak dan suami saya nggak perlu pakai semua atribut itu. Hanya cukup mencintai peran saya jadi istri, jadi seorang ibu. Bisa kasih contoh konkretnya dalam hal penundukan diri? Saya sadar suami. Jadi saya sadar betul kalau di dalam rumah saya punya kepala. Dan kepala saya itu suami saya. Saya harus hormati dia. Apapun saya harus diskusi. Saya nggak bisa ambil keputusan sendirian. Nah, maka itu perlu komunikasi, perlu punya waktu berdua bareng, saling ngobrol. Nggak cuma ngobrolin hal-hal yang dianggap penting, kayak keuangan dan lain sebagainya, mungkin yang dianggap banyak orang penting, tapi lebih banyak ngobrol tentang keluarga. Ngabisin waktu untuk ngomongin anak, ngomongin hubungan kita berdua, gitu. Jadi keputusan apapun gak diambil seorang diri, dan saya pasti menghormati keputusan dari suami saya, gitu. Nah, itu juga jadi resep ya buat mami-mami Mami yang yang lain. Zaman sekarang memang kita boleh sibuk, boleh punya karir yang bagus, boleh punya kegiatan yang banyak, ya arisan di mana-mana gitu ya. Tapi satu hal yang kita tahu dari Sistia, pada kesempatan ini kita dapat bersharing tentang penundukan diri sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, khususnya di zaman sekarang ya, apa yang mesti kita rawat, apa yang kita mesti tetap jaga dan pupuk di dalam pernikahan kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Terambil dari Kolose 3 ayat 18. Istri zaman now dengan emansipasi wanita yang tinggi dapat melakukan semua pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Jabatan pekerjaan yang tinggi, cerdas, dan mengambil keputusan terkadang membuat pria atau suami jauh berada di bawah istri dalam hal pekerjaan. Hal ini terkadang membuat sebagian besar wanita menjadi tidak tunduk pada suami. Mengapa istri sulit tunduk? Yang pertama, akar dosa. Setiap kita adalah manusia berdosa, sehingga di dalam diri kita akan ada yang namanya pemberontakan. Yang kedua, pengaruh budaya. Di Indonesia ada beberapa daerah di mana wanita yang berperan lebih besar bekerja dengan giat adalah wanita, sehingga para laki-laki ataupun suami tidak dapat mengambil alih di dalam keluarga mereka. Yang ketiga adalah pola asuh yang salah, di mana seorang ibu dalam keluarga senantiasa mengambil alih fungsi dari seorang suami. Yang keempat, kecewa atau luka terhadap seorang pria, dan luka itu belum sembuh. Penundukan diri yang benar itu seperti apa? Yang pasti taat pada perintah Tuhan ya. Yes. Kita harus memiliki karakter dan sikap hati yang benar. Dan tentunya kita harus menghormati dan menghargai suami dalam keadaan apapun, baik suami kita dalam keadaan sukses ataupun sedang down.